Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas, teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Sabtu, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Di kesempatan siang hari ini kita akan melihat lagi dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di depan kita ini bahwa puluhan truk ini sedang mulai mengantre untuk menghantarkan dari material tanah uruk ya teman-teman. Mengantre untuk melakukan aktivitas bongkar material tanah uruk. Nah, nampaknya saat ini sedang ramai sekali di lokasi ini dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak truk-truk ini mengular serta mengantri untuk memasuki dari areal pengurukan di sekitar Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Dari Desa Menden, Kecamatan Ngawen ini nanti kita akan terus menyusuri untuk melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini ke arah timur sampai dengan Desa Jetis Gatak, Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Kita akan melihat dari perkembangan pembangunan jalan tol Jogja Solo ini dari desa-desa yang ada di sekitar Kecamatan Kebonarum, Karangnongko serta Ngawen. Nah, terus ikuti kami untuk melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di ruas seksi 1.2 ini ya teman-teman. Nampaknya saat ini perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo di seksi 1.2 ini terus difokuskan dari proses pengurukan serta pemadatan di beberapa lokasi ya teman-teman. Seperti di sekitar Desa Menden ini nampak truk-truk pengangkut material tanah uruk ini sedang berfokus dari proses penghantaran material-material tanah uruk. Nah, puluhan truk ini sedang mengantri untuk melakukan proses pengurukan di sekitar Desa Menden ini. Nah, kami tiba di lokasi ini sekitar jam 1 siang ya teman-teman. Nah, jadi ini walaupun selepas dari istirahat, nampaknya ini terus melakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini. Truk-truk ini terus tidak berhenti melakukan proses penghantaran dari material tanah uruk. Dan terlihat proses dari pengurukan ini sudah terlihat signifikan ya teman-teman. Badan dari jalan tol Jogja Solo ini sudah terlihat peninggi, material tanah uruk juga terlihat sudah menumpuk. Nah, nanti kita coba untuk melihat di lokasi lain, kita berjalan ke arah timur. Namun monggo kami ingatkan kembali sebelum kita berjalan ke arah timur untuk mensubscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum mensubscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Nah, sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Nah, setelah ini kita lanjutkan berjalan ke arah timur ya teman-teman untuk melihat perkembangan dari pembangunan jalan tol Jogja Solo sampai di sekitar Kecamatan Ngawen. Kita saat ini sudah berada di sekitar Padukuhan Karanganyar, Desa Duren, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, nampak terlihat di sini proses dari pengangkatan serta pemasangan balok gider ini sudah selesai dilakukan ya teman-teman. Nah, ini nantinya di sekitar lokasi ini juga selain dilakukan dari proses pemasangan serta pengangkatan balok gider ini, nantinya di bawah dari jembatan ini nampaknya akan dijadikan sebagai jalur pengalihan jalan exiting warga ini ya teman-teman. Nanti jalur exiting warga ini yang sudah ada ini nanti akan dibelokkan ke bawah dari jembatan ini. Proses pemasangan serta pengangkat balok gider ini sendiri sudah dilakukan di hari Kamis yang lalu ya teman-teman. Nah, kami sempat mengabadikan sedikit sebentar dari proses pengangkatan serta pemasangan balok gider ini. Nah, namun karena memang saat itu kami tidak tahu bahwa di sini akan dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan balok gider, kami hanya mengambil gambar sedikit langsung berangkat kerja teman-teman, karena saat itu sudah sekitar jam setengah 4.
Saat ini terlihat sedang dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan balok gider yang dilakukan di sekitar Padukuhan Karanganyar, Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Nah, lokasi ini berbatasan langsung dengan Desa Menden di Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Nah, sisi sebelah baratnya itu adalah Kecamatan Desa Menden, sedangkan sisi sebelah timurnya ini, utaranya ini adalah Desa Karangduren. Nah, saat ini sedang dilakukan dari proses pemasangan serta pemangkatan balok gider, dan saat ini sudah mulai terpasang sebanyak 4 buah balok girder ya teman-teman. Nah, saat ini sedang dilakukan dari proses penguncian balok girder ini agar balok-balok girder yang sudah terpasang ini nantinya tidak bergeser dari posisi yang sudah diterapkan ya teman-teman. Nah, nanti kita coba untuk melihat progresnya. Namun sepertinya tidak bisa ya teman-teman, karena memang saat ini sudah sekitar jam setengah 4, jadi kami tidak bisa melihat progresnya yang selanjutnya karena tadi kami tidak mengira bahwa di sini sedang dilakukan dari proses pengangkatan serta pemasangan balok girder. Nah, kami saat ini hanya melintas untuk berangkat kerja ya teman-teman, karena memang di Jalan Desa Menden Karangduren ini setiap harinya kami melalui jalan desa ini untuk berangkat kerja, untuk menyingkat rute perjalanan ya teman-teman. Kita bergeser sedikit ke arah timur ya teman-teman. Kita masih berada di sekitar Desa Karangduren. Nah, nampak di sini terus dilakukan dari upaya proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, terlihat di sebelah timur ini beberapa alat berat jenis setum ini terus melakukan aktivitas dari proses pemadatan lahan. Nah, nampaknya saat ini terus dilakukan dari upaya-upaya untuk mempercepat dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini ya teman-teman. Walaupun saat ini mulai di sekitar Klaten ini mulai turun hujan ya teman-teman. Namun proses pengurukan serta pemadatan di beberapa lokasi ini terus dilakukan. Di sekitar Desa Karangduren ini juga terus berkonsentrasi dari penyelesaian dari sejumlah terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Seperti di depan kita ini nampaknya terus dilakukan dari upaya penyelesaian dari struktur terowongan jalan antar desa. Nah, saat ini kita sudah bergeser lagi ke arah timur. Kita berada di Padukuhan Tegalrejoso di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Dapat kita lihat bahwa di sini nampaknya terus dilakukan dari proses penyelesaian dari sejumlah struktur jembatan ya teman-teman. Nah, nampak itu ada beberapa struktur jembatan yang akan dibangun di sekitar Desa Malangjiwan yang langsung berbatasan dengan Desa Karangduren. Nah, karena memang di sekitar lokasi ini banyak sekali ditemukan dari sungai-sungai ya teman-teman, sehingga nantinya memerlukan beberapa struktur jembatan untuk menghubungkan jalan tol Jogja Solo ini. Masih di sekitar Padukuhan Tegalrejoso, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Namun kita berada di sisi sebelah barat dari Jalan Tol Jogja Solo. Nampak di sini selain dari penyelesaian dari beberapa struktur jembatan yang ada di sekitar Desa Malangjiwan ini serta Karangduren, di sekitar Desa Malangjiwan ini saat ini juga terus digencarkan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Saat ini posisi kita ada di sekitar STA 26 plus 448 ya teman-teman. Nah, terlihat tadi ditulisi pada struktur terowongan STA-nya ya teman-teman, jadi kami bisa melihatnya. Dan di sebelah timur itu nampak sedang dilakukan dari penyelesaian struktur terowongan jalan penghubung antar desa. Nampak para pekerja ini mulai melakukan dari proses merangkai rangkaian besi sebagai rangka terowongan ya teman-teman.
Kita bergerak ke arah timur lagi, posisi kita masih di sekitar Desa Malangjiwan. Namun saat ini kita berada di sebelah selatan dari Padukuhan Karangmojo. Kenapa? Di sini juga terus dilakukan dari upaya-upaya proses pengurukan serta pemadatan lahan. Serta di lokasi ini juga terus dilakukan dari penyelesaian dari sejumlah struktur gorong-gorong saluran irigasi ya teman-teman. Kenapa? Saat ini itu terlihat di depan kita sedang dilakukan dari proses pembesian dari rangka-rangka besi yang nantinya akan menjadi sebuah struktur box cover dari gorong-gorong saluran irigasi. Nah, nampaknya di sini di sekitar Padukuhan Karangmojo ini ada beberapa struktur gorong-gorong saluran irigasi yang harus dikerjakan dan dibuat ya teman-teman. Sedangkan ini adalah sisi sebelah barat ini nampak penyelesaian dari terowongan jalan penghubung antar desa yang tadi sudah kita lihat dari sekitar Desa Tegalrejoso ini tadi ya teman-teman. Para pekerja mulai merangkai dari rangkaian rangka-rangka besinya. Nanti tinggal dilakukan dari proses pemasangan begesting, pencetakan. Setelah itu dilakukan dari proses pengecoran dari struktur terowongan jalan penghubung antar desa yang ada di sekitar Desa Malangjiwan. Kita bergeser sedikit ke arah timur lagi, posisi kita sudah berada di sekitar Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko ya teman-teman. Nampak di sini juga terus dilakukan dari proses pengurukan, namun saat ini nampaknya sedang berkonsentrasi sedang dimulainya dari proses pengerjaan dari struktur jembatan yang nantinya akan dibangun di sekitar Desa Karangnongko ini di sisi sebelah barat serta di sisi sebelah timur adalah Desa Jagalan. Nah, nampak ini adalah proses pengurukan serta pemadatan yang terus dilakukan di sekitar Desa Karangnongko. Nah, ini berbatasan dengan Desa Malangjiwan di Padukuhan Karangmojo tadi ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa di sini juga terus dilakukan dari proses pengerjaan gorong-gorong saluran irigasi serta di sekitar Desa Karangnongko ini ada sebuah bangunan yaitu toren air atau tandon banyu. Ini belum dilakukan dari proses eksekusi ataupun pembongkaran ya teman-teman. Ini adalah bangunan terakhir yang masih ada di sekitar Desa Karangnongko ini di Kecamatan Karangnongko. Nah, ini berbatasan dengan Desa Malangjiwan di Padukuhan Karangmojo. Nampaknya saat ini para pekerja sedang beristirahat ya teman-teman, karena saat ini sekitar jam setengah 1 siang, sehingga para pekerja sedang menunaikan sholat zuhur sepertinya teman-teman. Posisi kita saat ini berada di sekitar STA 25 plus 99 plus 990 ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 25. Kita kembali bergeser ke arah timur ya teman-teman. Posisi kita saat ini berada di sekitar Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko. Nah, kita lihat di sekitar Desa Jagalan ini nampak terus dilakukan upaya dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nampak truk-truk pengangkut material tanah uruk ini masih melakukan aktivitas proses pengurukan, dan dapat kita lihat material tanah uruk ini mulai menggunung, mulai menumpuk di sekitar Desa Jagalan ini. Serta selain dari proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Jagalan ini juga terus dilakukan dari upaya penyelesaian dari struktur jalan penghubung antar desa, terowongan jalan penghubung antar desa ya teman-teman. Nampak itu sudah mulai dilakukan dari proses pembesian, rangka-rangka besinya sudah terlihat. Dan di sebelah timurnya malah proses pengurukan serta pemadatan lahan ini sepertinya sudah selesai. Nah, itu terlihat material sapi sama-sama sudah mulai ditumpuk di sekitar Desa Jagalan ini. Nah, berarti di sebelah timur dari jalan antar desa ini sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis. Itu artinya proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Desa Jagalan ini sebagian sudah selesai ataupun sudah mencukupi ya teman-teman. Kita kembali berjalan ke arah timur. Saat ini kita sudah berada di sekitar di Padukuhan Mangsuran, Desa Duwet, Kecamatan Ngawen ya teman-teman.
Nampak di depan kita ini di sekitar Padukuhan Mangsuran ini juga terus dilakukan dari upaya proses pengurukan serta pemadatan lahan. Terlihat truk-truk pengangkut material tanah uruk serta beberapa alat berat jenis setum ini terus melakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Dan di samping kita ini ada bapak-bapak yang menjajalkan jajanan, yaitu es krim dung-dung ya teman-teman. Wah, ini dulu saya waktu kecil ini sangat suka sekali dengan es krim dung-dung. Dan di sini di Desa Mangsuran ini berbatasan langsung dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko ya teman-teman. Di sebelah barat dari sungai kecil ini adalah Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko. Saat ini nampaknya sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, karena terlihat di sini sudah standby dari alat berat jenis motor grider ya teman-teman. Alat berat motor grider ini bertugas untuk melakukan proses perataan permukaan jalan. Jadi proses perataan permukaan jalan ini dilakukan ketika proses pengurukan serta pemadatan lahan dirasa sudah cukup, sehingga langsung dilakukan dari proses perataan permukaan badan jalannya. Jadi di sekitar Desa Demak Ijo ini kemungkinannya sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, dan sedang berkonsentrasi di sekitar Padukuhan Mangsuran yang ada di Desa Duet, Kecamatan Ngawen. Nah, ini adalah perbatasan dari dua kecamatan ya teman-teman, yaitu Kecamatan Ngawen dengan Kecamatan Karangnongko. Dan terlihat saat ini mulai truk-truk pengangkut material tanah uruk ini juga terus berdatangan untuk melakukan aktivitas proses pengurukan serta pemadatan lahan di sekitar Padukuhan Mangsuran, Desa Duet, Kecamatan Ngawen. Dari sekitar Padukuhan Mangsuran tadi kita berjalan lagi ke arah timur, dan posisi kita saat ini sudah berada di sekitar Padukuhan Soran, masih di Desa Duet, Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sekitar Padukuhan Soran ini sedang dilakukan dari proses pengecoran dari sebuah struktur terowongan ataupun gorong-gorong saluran irigasi. Nampak sedang dibantu dari proses pengecoran ini dengan menggunakan sebuah alat berat, sebuah truk pam kongkoret ya teman-teman. Nah, itu alat berat truk pam kongkoret ini untuk membantu dari proses pengecoran struktur gorong-gorong saluran irigasi. Akhirnya saat ini kita sudah berada di sekitar Desa Jetis Gatak, Kecamatan Ngawen ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini sedang dikerjakan dari sebuah struktur terowongan jalan penghubung. Nah, kita berada di tepian dari Jalan Raya Klaten Ngupit ya teman-teman. Dan kita berada di sekitar posisinya adalah di sekitar STA 23+400. Di sini di sekitar Desa Jetis Gatak ini juga nampaknya sudah selesai dilakukan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Nah, nampak terlihat badan dari jalan tol Jogja Solo di sekitar Desa Jetis Gatak ini sudah terlihat tinggi ya teman-teman. Kita akan melihat ke atas untuk melihat seperti apa progresnya. Agaknya saat ini progres pengurukan serta pemadatan lahan yang dilakukan di sekitar Desa Jetis Gatak ini sudah selesai, sudah mencukupi ya teman-teman. Sudah tidak ada lagi aktivitas dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Yang ramai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ini tadi kita lihat adalah di sekitar Padukuhan Soran serta Padukuhan Mangsuran di Desa Duet, serta di sebelah selatan dari Jalan Raya Klaten Ngupit ini juga saat ini kembali ramai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan setelah beberapa waktu yang lalu sempat berhenti dari aktivitas pengerjaan jalan tol Jogja Solo ya teman-teman.
Dan seperti inilah progres dari pembangunan jalan tol Jogja Solo yang sudah kita lihat tadi langsung dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kebonarum, Karangnongko, serta Ngawen ini ya teman-teman, yang saat ini beberapa lokasi sudah mulai selesai dari proses pengurukan serta pemadatan lahan, sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material habis, tinggal nantinya menunggu dari penyelesaian sejumlah struktur jembatan, terowongan jalan penghubung serta gorong-gorong saluran irigasi yang dibangun di sejumlah 3 kecamatan ini tadi ya teman-teman. Setelah itu proses pengurukan serta pemadatan lahan langsung bisa dikerjakan untuk menghubungkan jalan tol Jogja Solo ini. Semoga saja sedikit tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan jalan tol Jogja Solo ini untuk terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan untuk terus diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, kelimpahan, serta kemudahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.